satu jantan itu bisa membuahi 4 sampai 5 betina, teman-teman. Jadi kandang teman-teman harus bisa mengcover itu. Jangan sampai teman-teman jantannya satu, betinanya 10. Nah, itu tidak bisa dia kawini semuanya 10-10, teman-teman. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya mau membagi video tentang apa itu fertil dan bagaimana mengeceknya, sambil saya mau memasukkan kembali telur yang sudah saya dapat ya dalam 1 minggu ke mesin tetas ini, teman-teman. Nah, ini sudah ada telurnya, tapi ini telur yang minggu lalu, jadi saya ngumpulkan 1 minggu tiap hari Sabtu atau Minggu saya masukkan kembali ke mesin tetas. Berhubung mesin tetas saya kecil ya, paling 30 kali 35 40 cm ini, teman-teman. Jadi muatnya juga tidak banyak. Nah, sebelum itu saya mau membersihkan telur yang klaster terbaru ini, teman-teman. Mari kita cek. Nah, ini teman-teman ya, ini yang baru seminggu. Ini ada sekitar 5 kali 4 20 23 butir, teman-teman. Ini dalam seminggu untuk 4 indukan ya, 4 indukan sama 2 jantan, teman-teman. Ini hasilnya, teman-teman. Nah, jadi ini mau saya bersihkan dulu, baru saya masukin ke mesin tetas sambil membahas apa itu fertil dan bagaimana mengeceknya. Sebenarnya di video saya sebelumnya ini sudah saya bahas, teman-teman, tapi berhubung banyak yang masih bertanya ya, jadi saya sambil menjawabnya, teman-teman ya, sekalian saya jawab sambil bersihkan ini, teman-teman. Jadi telur fertil itu adalah telur ayam yang dapat menetas dan dijadikan bibit, teman-teman. Jadi ini telur yang bisa dijadikan bibit berarti telur yang dibuahi sama pejantan sama jantan. Jadi ada proses kawinnya di situ, teman. Kalau teman-teman bertanya yang di kedai-kedai itu bisa nggak ditetaskan, ya tergantung peternakannya, teman-teman. Kalau dia ada jantannya ya dalam satu kandang, mungkin bisa jadi telurnya fertil karena ada proses pembuahan. Tapi kalau nggak ada ya bisa dikatakan telurnya nggak fertil, jadi nggak bisa ditetaskan karena nggak ada cairan sperma atau sperma yang membuahi telur ini. Nah, semua ayam itu sama, kalaupun nggak dibuahi dia tetap bertelur, teman-teman. Cuman itu dia fertil atau tidak. Kalau dia fertil dia bisa ditetaskan. Nah, kalau dia tidak fertil berarti telurnya tidak bisa ditetaskan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan yang ini dia pecah walaupun di dalamnya itu masih ada selaput ya, tidak hancur telurnya, tapi ini sama sekali memang tidak bisa ditetaskan lagi, teman-teman, karena cangkangnya itu sudah pecah. Jadi bakterinya sudah masuk ke dalam cangkangnya ini, jadi dia nggak bisa ditetaskan, teman-teman. Lebih baik kita konsumsi aja. Nah, atau kita pisahkan, tidak dimasukkan ke mesin tetas. Nah, seperti ini, teman-teman ya, dia retak ya, teman-teman bisa lihat nih, dia ada retaknya. Nah, ini tidak bisa juga ditetaskan, teman-teman ya. Nah, ini lebih baik kita konsumsi atau kita pisahkan ya. Kalau dia jorok seperti ini, kotor seperti ini, dia harus dibersihkan terlebih dahulu karena dia menutup pori-pori untuk mempercepat proses penetasan, teman-teman ya. Dia bersihkannya nggak usah terlalu kencang, yang penting dia kotor-kotoran yang lengket ini hilang, teman-teman ya, tidak lengket lagi dia. Nah, ini teman-teman, ini juga retak ternyata ya, ini ada garis-garis ya, dia retak dia, jadi ini juga tidak bisa. Nah, mending kita konsumsi. Nah, ini juga ini bagus, teman-teman, ini kita bersihkan. Nanti sambil selesai ini saya bersihkan, baru kita ngecek fertil atau tidak fertilnya, teman-teman. Dia fertil tidak fertil itu ada
metode citra namanya teman-teman, atau metode pencahayaan. Jadi kita center ke dalamnya itu ada kelihatan dia baru. Jadi mengecek fertil atau tidak fertilnya teman-teman ya, itu tunggu masuk mesin tetas dulu atau tunggu diirami. Jadi baru kita bisa mengecek dengan cahaya atau dengan metode citra teman-teman. Nah ini saya buka mesin tetas karena dia kecil ya, jadi saya kasih pembatas untuk mengetahui telur yang baru dan yang lama teman-teman. Nah kalau diperhatikan, kalau teman-teman bertanya, Bang bagus nggak nanti hasil fertilnya? Nah ini saya sudah pernah mencoba di mesin tetas saya ini, itu cukup bagus teman-teman. Itu sekitar 70-80%. Nah fertil tidak fertilnya bisa dicek setelah hari ketiga atau 4 hari teman-teman. Kalau misalnya dia tidak fertil, teman-teman bisa langsung mengkonsumsinya. Telur yang pertama ini ya itu cuman sekitar 13 butir teman-teman ya, 3, 7, 10, 13 ya, 13 butir. Nah kalau untuk suhu saya menggunakan termometer seperti ini teman-teman. Nah termometer seperti ini ya. Nah ini bisa dicek dia 35 ya, dia benar sama yang di atas teman-teman, 35,3 ya. Ini menandakan 35 teman-teman ya, air rak saja. Jadi saya menggunakan ini saja teman-teman. Nah selesai kita masukkan, baru kita cek fertil tidak fertilnya. Nah saya mengeceknya hanya menggunakan dengan senter ini teman-teman ya, senter handphone ya. Saya cek nih. Nah teman-teman bisa perhatikan ini ada rongga udara ya, dan dia ada serabutnya gitu teman, seperti akar-akar gitu. Kalau dia ada akar-akar berarti dia fertil. Nah yang ini fertil teman-teman, fertil. Dia yang ini ya tidak ada serabutnya teman-teman. Nah ini tidak ada serabutnya berarti ini tidak fertil. Jadi ini tidak bisa ditetaskan, lebih baik dipisahkan atau dikonsumsi teman-teman. Nah yang ini fertil, dia ada kelihatan dia serabutnya teman-teman, atau ada celah rongga udara, dan dia nggak terlalu nampak di kamera, tapi kalau teman-teman mencobanya di rumah ini pasti kelihatan dengan mata. Ini fertil ya. Nah ini fertil juga, kelihatan serabutnya teman-teman. Tapi bukan berarti nanti setelah sampai 21 hari ya dia tetap fertil teman-teman. Nah ini kelihatan jelas ini teman-teman, serabutnya ya. Kelihatan nggak ini di bawah ini? Nah ini ada serabut-serabutnya teman-teman. Nah kelihatan kayak seperti garis-garis gitu. Nah ini yang menandakan fertilnya teman-teman. Nah ini nih di jari manis saya ini, ini. Nah itu dia teman-teman. Nah ini juga fertil, ini kelihatan serabutnya di atas ya. Nah apa yang mempengaruhi setelah dia fertil tapi tidak menetas? Nah itu suhunya teman-teman, suhu sama kelembaban. Nah ini kelihatan ya teman-teman, ini di kamera nggak kelihatan sebenarnya. Ini ada kelihatan kayak seperti matanya, jantungnya ini berdetak ya, dan selebihnya itu ada kayak serabut-serabut gitu teman ya. Saya tutupi dulu. Nah kelihatan nggak? Nah ini dia nih matanya. Nah ini fertil teman-teman. Ini juga fertil ya, fertil juga. Nah ini fertil juga ya, baru yang ini juga fertil
ya. Ini ada matanya, ini dia berdetak jantungnya. Kita lihat yang ini fertil ya. Makanya teman-teman kalaupun nggak punya mesin tetas yang bagus, teman-teman bisa menggunakan mesin tetas yang seperti saya buat ini teman-teman. Nah ini fertil, rata-rata fertil teman-teman, jadi cuma satu yang nggak fertil. Nah jadi kira-kira itu 95% menetas teman-teman ya. Nah makanya ini ada airnya, ini untuk mengatur suhu kelembabannya teman-teman. Ini kelembabannya, tapi jangan tertutup semua, teman-teman harus membuat lubang ya pada mesin tetas ini teman-teman. Lubangnya biar untuk mengatur suhunya juga. Nah jadi gimana untuk mempertinggi tingkat fertil teman-teman. Jadi makanya di video saya sebelumnya itu saya bahas satu jantan itu bisa membuahi 4 sampai 5 betina teman-teman. Jadi kandang teman-teman harus bisa mengcover itu. Jangan sampai teman-teman jantannya 1, betinanya 10. Nah itu tidak bisa dia kawini semuanya 10-10 teman-teman. Jadi dalam satu hari itu paling 4 sampai 5 betina yang bisa dikawini oleh satu jantan. Nah makanya teman-teman lebih bagusnya memang membuat sekat-sekat satu kandang itu paling teman-teman buatnya 1 meter atau 1 sampai 1,5 itu bisa menampung 1 ekor jantan dan 4 ekor atau 5 ekor betina. Jadi itu lebih mempertinggi tingkat fertil telur ini teman-teman. Nah kalau dia usianya seperti yang ini tidak fertil teman-teman, usianya itu 4 hari atau seminggu masih bisa dikonsumsi teman-teman. Tapi kalau teman-teman juga ragu, gak masalah, ini dicampur ke pakan juga bagus teman-teman ya, atau direbus atau digoreng gitu kan, dijadikan dadar, diaduk sama pakannya lebih bagus karena proteinnya banyak juga ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video saya teman-teman, semoga bermanfaat. Cek fertil atau tidak fertil dan apa itu fertil, semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam hormat dan salam satu hobi.